Sedangkan yang ketiga itu dia berkaitan dengan makna tujuan hidup. Ini yang ketiga. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang makna, kan yang berapa nih? Kalau kita berbicara tentang tujuan hidup, sudah dijelaskan ini paling tidak. Teman-teman tidak membacanya lagi. Makna tujuan hidup ini orang akan berkaitan dengan mengapa dia diciptakan. Dalam pandangan-pandangan yang dia jelaskan selalu berkaitan dengan apa? Kalau kita kaitkan dengan bahwa ada pertemuan dan dalam sosial itu kita bangun moral bersama, persamaan manusia agar membuka ruang hati nurani hadir dalam dirinya, itu manifestasi dan pertemuan dengan wajahnya yang dia lakukan dalam tindakan aksiologis. Pertanyaan kemudian, kenapa begitu keadilan begitu sulit untuk diterapkan? Kenapa nepotisme itu begitu banyak hidup, tumbuh dan subur? Apa beratnya keadilan itu direalisasikan? Itu pasti berkaitan dengan tujuan hidup. Kita sudah memahami bahwa tujuan hidup cuma Tuhan saja. Cuma Tuhan. Kita sudah memahami demikian saja begitu sulit. Keadilan ini sulit diletakkan karena mungkin tujuan hidup juga tidak jelas. Tujuan hidup manusia semua orang sama, ya apa? Semua orang ada. Pandangan-pandangan pemikiran apapun orang menawarkan tujuan hidup. Ada yang tidak mampu, yang ada itu bunuh diri saja jawabannya. Tapi kalau kita melihat dalam kacamata tauhid, Cak Nur pun menarik itu, bahwa sebenarnya yang menjadi masalah bukan tujuan hidup. Yang menjadi masalah adalah nilai dari tujuan hidup itu. Nah, itu yang menarik. Orang bisa membuat tujuan hidup, menurut saya hidup ini bahagia, menurut saya hidup ini adalah optimisme, menurut saya hidup ini adalah mati. Semua dari sekian banyak kepala orang akan menawarkan sebuah tujuan hidup yang itu bagi dia relevan. Tapi kata Cak Nur tidak menjadi soal. Yang menjadi persoalan itu berkaitan dengan nilai dari kesadaran akan tujuan hidup. Nah, itu yang penting itu. Nilai dari kesadaran kita akan tujuan hidup. Dan tujuan hidup ini apa? Tujuan hidup ini hanya Allah mutlak. Kesadaran kita akan Allah sebagai tujuan hidup itu harus punya nilai tentang itu. Nah, kata Cak Nur itu. Kalau kita punya kesadaran makna hidup itu dan hidup itu tujuannya hanya Allah misalnya, nilainya kesadaran kita apa? Apakah Allah dalam kesadaran kita itu relatif atau mutlak? Kalau satu-satunya hanya mutlak, maka tujuan hidup itu sifatnya mutlak. Nah, itu salah satunya poinnya begitu. Jadi dia memerintahkan arti kemutlakan itu kesadaran akan tujuan hidup, nilainya itu adalah hal-hal yang absolut. Bukan lagi berkaitan dengan, jadi kita akan berkaitan dengan absolutisme. Kan mutlak ya, konsekuensi. Jadi tujuan hidup orang itu begitu. Apa nilai dari kesadaran dia? Itu berkaitan dengan kemutlakan. Orang bilang saya punya tujuan hidup begini. Tujuan hidup Anda itu nilainya apa? Nilai kesadaran dari tujuan hidup itu apa? Kalau Allah itu adalah asal dan muasal kita, maka Allah sebagai tujuan hidup itu nilainya apa? Kalau dalam NDP itu misalnya dalam bab berapa? Bab 1, paragraf terakhir itu. Dia mengatakan kita harus membuktikan apa yang dimaksud dengan nilai pengetahuan. Paragraf maka Allah itu sebagai sebuah kesadaran kan menjadi pengetahuan, kan? Itu harus ditemukan nilainya. Nilainya itu di mana? Itu pasti berkaitan dengan hal-hal yang
di luar, bukan yang di dalam. Kalau dia berkaitan yang di luar ada kemutlakan, kemudian hidup manusia itu akan berkaitan dengan bukan pandangan dominasi, namun dia akan berkaitan dengan pandangan yang itu tidak bisa lagi, karena kita tidak bisa mengatakan bahwa saya yang paling kuat, saya yang paling unggul, karena cuma dia yang eksis masalahnya, mutlak kan, mutlak. Jadi kita punya pandangan dalam arti apa? Ya pandangan yang sekiranya bisa menyatukan orang, membangun yang terbaik, membangun persamaan, itu yang baik. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita punya yang paling tinggi, karena pasti ada orang lain di atasnya. Secara tingkatan itu begitu. Nah, ketika teman-teman membaca yang paling puncak di situ, dia mengatakan begini. Terakhir dia mengatakan bahwa makna hidup itu yang transenden itu akan menjadi makna hidup eksistensial hanya jika diorientasikan kepada Tuhan sesuai dengan grand design. Ada desain untuk hidup manusia dalam kaitannya dengan seluruh alam ciptaannya. Ini berarti kalau tanpa mengetahui grand design itu mustahil menempuh hidup dengan makna eksistensial. Kalau kita punya nilai pengetahuan tentang Allah itu eksistensial, maka hidup yang eksistensial itu harus hidup yang berrelasi dengan Tuhan. Namun dalam realitas hidup menurut Cak Nur itu harus ada yang disebut dengan memahami grand design. Apa arti grand design itu? Yang itu artinya hidup eksistensial. Nah, di sini dia mengatakan begini. Grand design itu bagaimana mengetahui, bagaimana manusia menerka. Pada dasarnya masalah ini bersifat supra empiris. Grand design itu. Nah, supra empiris itu apa? Supra empiris itu kan apa? Supra ini apa? Supra ini yang tak terlihat supra natural, supranatural, dibalik yang empiris. Supra empiris. Grand design itu sifatnya supra empiris, ini bahasanya lagi. Ini hanya metafisika kan. Karena pada dasarnya masalah ini bersifat supra empiris, maka jalan mengetahui secara sempurna grand design Tuhan itu ialah dengan bersandar berita dan pembawa berita, dan itu cuma bicaranya di kenabian. Itu grand designnya. Jadi makna hidup itu Allah, Rasul ini apa? Ini masuk grand design. Grand design. Dan manusia ini begini. Ini sudah mutlak secara nilai eksistensi ini. Orang mau hidup dalam kemutlakan, bagi dia hidup dalam grand design. Grand design. Ini Cak Nur. Grand design itu berarti mutlak. Paling pokok agar manusia selalu menyempurnakan dirinya. Karena kesempurnaan akhlak itu harus diperjuangkan secara terus-menerus menjadi manusia yang bermoral. Grand design itu. Jalan bagi manusia menyempurna jati dirinya, Tuhan juga menampilkan diri melalui berita, nabi-nabi, bentuk-bentuk kualitas moral, persepsinya, kualitas ilahi, sayang dan lain sebagainya. Dia akan membuka ruang kalbu. Di sini dia mengatakan manusia tidak akan menjadi Tuhan, tetapi dengan rasa ketuhanan yang mendalam ia akan tumbuh menjadi makhluk akhlaki. Berarti dia akhlak ya. Dia memang berkaitan dengan puncak-puncak manusia ini adalah berkaitan dengan akhlak. Ini hal yang menarik, bahwa nilai ketuhanan merupakan wujud tujuan, makna hidup, makna yang transenden. Itu menarik. Jadi makna hidup yang kita temukan dalam diri kita temukan nilainya sebagai sesuatu yang eksistensi,
itu harus diletakkan dalam grand design. Dan grand design ini muncul dari berita kenabian. Pasti sampainya dari kenabian. Akhlak pasti ya. Allah, Rasul, pembicaraan itu disebut dengan grand design. Grand design. Hidup makin menyempurna. Nanti dia hidup makin menyempurna. Kualitasnya makin membaik. Ini namanya grand design ini. Kosmik ya. Karena semua alam ini kan menyempurna. Namun berkaitan dengan manusia harus berdasarkan berita-berita ke Rasul. Kalau mau menyempurna, kalau tidak juga tidak menjadi soal. Untuk apa? Hati. Akhlak ya. Kayaknya yang dia tunjukkan dalam kehidupan bermasyarakat itu pasti berkaitannya dengan itu, moral yang baik, lebih santun, lebih santun, lebih lembut, kasih sayang, itu dia. Untuk memang orang yang menyempurna kan begitu, makin kalem, makin baik, makin begitu, tidak arogan dan lain sebagainya. Karena memang itu deh grand design ilahi atau siapa? Grand design itu apa? Supra MP itu harus ditemukan kehidupan ini. Dan supra empiris itu berdasarkan apa? Berita-berita dari para nabi, pembicaraan atau atau kita bahasakan apa? Mungkin yang lebih masuk akal grand design itu tahu lebih masuk pembimbingan. Itu sebenarnya grand design. Karena dia berkaitan dengan apa? Alam semesta, titik kosmik, sunatullah, grand design. Itu karena dia mengatakan grand design itu bisa diketahui dari ini ucapan-ucapan para nabi. Berarti bicaranya lokusnya kualitas diri, akhlak ya. Dan akhlak itu kan bicaranya diri, dan itu kan pasti evolusi. Itu harus begitu. Jadi hidup di dunia itu salah satunya itu grand design-nya itu. Jadi Allah menciptakan ada grand design, skenario penciptaannya. Kan di NDP itu di beberapa yang ditaruh begitu. Tapi di India sudah mulai taruh. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Makna ada hati ya. Jadi hati itu dibuka ruang penyingkapannya lewat amal ya, amal. Dan amal itu berkaitan dengan persamaan dan keadilan di situ, moral. Cara membuka itu dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial kita, untuk meningkatkan amal kita sesama bersama, itu disebut dengan akhlak, moral. Dan diketahui bagaimana moralnya kita, itu harus lewat petunjuk grand design. Grand design itu bicaranya sudah otomatis. Dalam NDP ini disebut dengan apa? Tradisi. Kalau bahasa NDP disebut dengan tradisi. Menjaga manusia, mendidik manusia, itu berarti grand design itu. Pendidikan lah, anggaplah pendidikan grand design. Jadi desain alam semesta itu begitu. Karena desain alam semesta kan harus menyempurnakan manusia. Maka salah satu grand design itu kata dia supra empiris. Nah, itu kalau supra empiris itu berarti metafisik. Di sini dia bilang grand design, kalau dia nanti bilang sunnatullah. Ya kan? Ya, grand design itu. Dari mana diketahui grand design? Dari berita-berita yang disampaikan. Aku hendak, aku diciptakan. Sesungguhnya saya diciptakan di dunia ini menyempurnakan
Akhlak grand design, menyempurnakan akhlak orang, moral, itu namanya sebagai sebuah bentuk grand design, karena dia harus kembali sebagai asal muasal tujuan hidup. Grand desainnya begitu. Kan grand design, desain alamnya kan, kosmik kan harus, grand design dalam kosmik itu kan harus menyatu pada kemutlakan. Dan manusia itu harus hadir dalam grand design itu. Makanya disebut wajah Tuhan. Apalagi ada lagi tuh bahasanya paling unik di sini ada tuh, saya baca. Tuhan palsu. Tuhan yang manusia bergantung tapi dia juga masih bergantung di atasnya. Itu disebut dengan grand design. Tuhan apa? Tuhan yang tidak mutlak. Ayo, pertemuan dengan Tuhan yang tidak mutlak. Itu ini bahasanya itu, Tuhan yang tidak mutlak. Wajah Tuhan disebut dengan Tuhan yang tidak mutlak. Wisnu itu Tuhan yang tidak mutlak begitu. Kenapa disebut Tuhan yang tidak mutlak? Karena dari situ dia bisa mengarahkan orang pada yang mutlak, yang lain gitu. Disebut dengan supra empi. Saya masih penasaran dengan kata itu. Supra empiris. Kenapa dia pakai ini? Empiris ini kan fakta ya. Ini kan tidak apa? Batin. Supra empiris. Apa supra empiris? Ini kalau dikatakan ya. Supra, bukan supra X ya. Supra empiris. Fakta yang punya sisi yang tertutup. Itu grand design. Kayak Nabi itu loh. Muhammad itu kan empirisnya, tapi supranya itu Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu supra empiris. Empirisnya itu Nabi, Rasulnya itu adalah supra. Kira-kira begitu disebut dengan supra empi. Insan kamil ke bawah kayak cuma bilang supra empiris. Dia punya bahasa yang buat istilah-istilah baru ya. Istilah baru. Silakan. Berarti dalam pandangan itu bersifat terbuka. Nah, berarti dalam fase misalnya kan banyak nih kayak tarekat seperti itu kan. Artinya hal yang bersifat syariat misalnya yang begitu banyak dipertentangkan sekarang ini. Dan di situ juga masuk problem-problem juga. Artinya berarti untuk kayak sufi begitu pada mereka itu berarti sudah masuk pada fase ini. Kira-kira atau itu hal yang mungkin yang mana? Problem juga. Kayak bagaimana? Saya belum paham. Maksudnya kan Chandra kan melihat puncak dari pandangan kau ini kan mutlak, tunduk dan pasrah gitu kan. Dan pemahaman yang sampai tahu ini para sufis itu mereka kan kayak seperti itu juga. Artinya apakah memang tarikannya memang setelah kayak syariat itu kan hal yang sudah mereka tidak perdebatkan lagi. Mereka sudah pensucian dia kira-kira gitu kan. Nah, apakah yang dimaksud yang ini memang masuk di fase itu? Mutlak, tunduk dan pasrah itu. Iya, kalau kita mutlak, tunduk dan pasrah disebut dengan Islam ya. Kita mengakui kemutlakannya, kemudian kita dikatakan Islam, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari itu konsekuensi dari itu dia berkaitan dengan pembangunan manusia, moral. Ya kalau sufi dia dengan penyucian dirinya itu orang yang meningkatkan kualitas diri. Tapi pertemuan dengan Tuhan itu di masyarakat, keadilan, moral. Bukan di mimbar-mimbar. Di kos-kosan itu tazkiyah penyucian diri.
Tapi dari itu dia harus keluar membangun moral bersama di luar dengan masyarakat, menjaga masyarakat, menghidupkan keadilan, memandang masyarakat tidak sepihak. Karena dengan cara-cara itu saja, bagi dia bisa menemukan yang disebut dengan apa? Supra empiris, grand design. Bagaimana kalau saya mau aneh? Secara kalau dibuat ini, Allah, Rasul ya, manusia ini mutlak ya, ini nisbi. Tidak mungkin masuk ini. Dengan Muhammad. Di sini dia berkaitan dengan fitrah, ya, kan? Fitrah itu rindu. Tapi di sini dia berkaitan dengan apa? Liko ini dia berkaitan dengan amal. Amal ini tindakan. Untuk apa? Untuk membuka ruang ini. Ruang hati. Jadi dia bertemu dengan Rasul atau kita supra empiris itu, sehingga ininya ini terpancar begini. Ini yang mancar masuk, tapi dari realitas supra empiris. Dan itu bangunannya moral, amal perbuatan. Dan ini harus ditemukan dalam amar itu yang dia letakkan moral atau keadilan, moral yang tinggi itu. Ini harus melihat pemberitaan desain. Dan moral yang dimaksud grand design itu, moral apa yang dimaksud? Moral apa yang dimaksud? Kalau semua itu acuannya ini informasi dari Rasul, pasti moralnya itu pasti bicaranya moral agama. Moral agama pastinya. Dan itu berkaitan dengan kesucian. Moral agama itu. Jadi dia mau membangun moral kesucian, dan itu bicaranya agama. Spiritual, pasti tidak spiritual. Itu titik poinnya. Spiritual. Grand design-nya itu. Karena memasuki ruang hati itu pasti dia berkaitan dengan tindakan atau bahasanya begini. Tidak semua yang baik itu bernilai suci. Namun yang suci pasti baik. Tidak semua yang baik itu kembali ke Tuhan. Yang kembali ke Tuhan itu suci. Kalau baik itu baik, Tuhan juga mengatakan baik. Tapi yang ke Tuhan itu harus bernilai suci. Makanya ada disebut dengan teori niat. Ada teori niat itu nanti. Ada niat itu. Kenapa niat? Niat itu mensucikan kebaikan. Sehingga kebaikan itu bisa bertransformasi memasuki ruang perjumpaan. Kalau orang berbuat baik tidak masalah, itu juga pasti akan mendapatkan amal pahala. Tapi apa arti agama? Dan itu pemberitaannya lewat Rasul. Pasti berkaitan dengan lebih baik, lebih tinggi dari kebaikan. Grand design ya. Makanya pasti nanti dan grand design dia meletakkan moral.
akhlak, tapi akhlak agama itu. Apa akhlak? Innamal buistu, sesungguhnya saya diciptakan di dunia ini menyempurnakan akhlak kan? Moral manusia itu sudah ada, dibangun, kemudian Nabi datang untuk sempurnakan. Berarti moral itu ditarik pada arti kesucian, baik tapi diangkatkan dalam arti agama. Begitu desain. Kecuali dia meniadakan yang disebut dengan tujuan liko, dia lepas, maka kebaikan pada standar itu dimaklumi. Jadi kalau dia tarik pertemuan dengan Tuhan, harus dia tambah pemberitaan dari Rasul. Berarti pembimbingan itu. Informasi itu Kan dari Rasul. Cuma kata Cak Nur, dalam kehidupan kita ini harus yang dikatakan dengan kemutlakan Tuhan itu eksistensi, maka sebuah tingkah laku kehidupan manusia mau dikatakan mau bersifat eksistensi, itu harus menemukan grand design. Dan grand design ini bisa ditunjukkan dari perkataan Rasul. Jadi Allah itu eksis mutlak kan? Tindakan manusia ini kan nisbi. Ketika dia mau bernilai mutlak sebagaimana Allah, maka dia harus mengetahui apa yang dimaksud dengan grand design dalam alam semesta. Grand design ini menurut Cak Nur tidak bisa diungkap kecuali melalui berita-berita dari kenabian. Berarti apa? Grand design ini ditunjukkan oleh kenabian, pembicaraan kenabian, kesempurnaan. Maka Cak Nur meletakkan yang dimaksud dengan grand design moral. Tapi kalau moral itu sebagai grand design, dan itu keluar dari berita-berita kerasulan, berarti moral dalam arti Rasul pasti. Dan moral kalau berkaitan dengan Rasul pasti bicaranya moral agama. Apa itu moral agama? Spiritualitas, itu moral agama. Bukan disebut dengan fikih-fikih ya. Ini moral. Spiritualitas. Itu moral yang paling tinggi itu. Saya Nabi kan, dia bisa hidup sama-sama dengan orang Majusi itu moral tinggi sekali itu kan. Moral tinggi sekali itu. Bisa hidup dengan orang-orang Nasrani, orang yang berbeda agama, keyakinan kan. Itu termasuk moral kosmik.